Halo warga Probolinggo, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat datang di program 30 Menit Mengenal Tokoh Publik. Hari ini, kita akan mengupas perjalanan inspiratif, seorang sosok yang mendedikasikan hidupnya dari dunia medis ke panggung politik. Beliau adalah figur yang menanggalkan stetoskop untuk memimpin kemajuan kota kita. Telah hadir di hadapan kita, Wali Kota Probolinggo, Dr. Haji Aminuddin. Dalam 30 menit ke depan, kita akan berbincang mengenai transformasi beliau dari seorang dokter spesialis hingga menjadi kepala daerah, serta bagaimana kebijakan dan janji politiknya diimplementasikan demi kesejahteraan masyarakat Probolinggo. Langsung saja, kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Prolingus, berjumpa kembali bersama saya Safi Udin Air. Kali ini dalam program 30 menit mengenal lebih dekat tokoh-tokoh Probolinggo. Dan siang hari ini saya bersama Bapak Wali Kota Probolinggo, Bapak Dr. Haji Aminuddin, SPUG MKes. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Udin dan sahabat-sahabat Pro Link News ya. Ketemu lagi, ini udah lama nih ya ketemu. Okay. Sahabat Pro News, dalam segmen hari ini mengenal lebih dekat beliau nih, Bapak Wali Kota Probolinggo, yang kemarin luar biasa juga. Beliau sebelum menjadi Wali Kota Probolinggo juga menjadi anggota DPRD Kota Probolinggo. Nah, sebelum kita mengarah ke materi yang ada, saya juga ingin bertanya sedikit Pak Wali. Gimana? Dari profesi dokter langsung banting setir menjadi politisi. Iya. Mengawali dari DPRD Kota Probolinggo, sekarang menjadi Wali Kota Probolinggo. Apa yang dirasakan Pak Wali? Ya sebetulnya mengalir aja ya Mas Udin dan pemirsa sekalian. Karena sama-sama sebetulnya polanya sama antara menjadi dokter kemudian menjadi wakil rakyat kemudian wali kota adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Apa bentuknya? Ya kita harus berkomunikasi dengan masyarakat. Dalam istilah kedokteran mesti melakukan anamnesa. Nanya, Bu, sakitnya apa? Kan begitu. Nah, ini prinsip yang harus menjadi dipegang oleh para pemimpin, bahwa harus tahu betul masalah itu langsung dari sumbernya gitu. Jangan dari kiri kanan gitu. Iya. Belum tentu yang dari kiri kanan itu betul. Tapi kalau kita nanya betul langsung dari sumbernya, sehingga keabsahan dan kepastian permasalahan itu memang betul-betul ada dan memang betul-betul harus diselesaikan. Nah, kemudian yang kedua, nanti dari sanalah berangkat bagaimana kita menganalisa, turun ke lapangan, kemudian melihat apa betul, baru kita tegakkan masalahnya apa dan apa solusinya. Sama dengan dokter, jadi ini melanjutkan nggak banting setir ini. Sama-sama pengabdian nih. Nah sekarang Pak Wali menjadi pemimpin daerah ya, baik wali kota, bupati, identik dengan janji-janji politik Pak Wali ya. Nah sekarang Pak Wali ini kan sudah punya kekuatan sebagai eksekutor untuk sebuah kebijakan-kebijakan. Nah di situ dalam konteks sekarang ini tentunya Pak Wali punya suatu tujuan atau program bagaimana mensejahterakan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan, mulai dari datang langsung ke masyarakat, ke pasar-pasar, bahkan ke gorong-gorong. Nah ini kan menurut Pak Wali gimana Pak untuk memenuhi janji-janji politik ini Pak Wali? Ya begini, jadi betul, jadi seorang pemimpin memang harus menjadi problem solving, jadi yang diakhiri dengan suatu eksekusi, bahwa kita harus mengambil tindakan A, B, C, tapi jangan sampai kita mengeksekusi ini salah gitu. Artinya memang betul-betul permasalahan itu sudah jelas. Kalau penyebabnya itu misalnya di jalan itu banyak yang jatuh karena ada air, kita menyaksikan betul air itu ada. Ya airnya dibuang gitu. Nah, demikian juga sebagai seorang pemimpin kita harus betul-betul mengetahui permasalahan yang ada, karena salah kita menentukan keputusan ini bisa berakibat fatal. Kenapa? Karena seluruh seorang pemimpin itu dibiayai oleh rakyat. Artinya seorang pemimpin itu menerima amanah
masyarakat atau rakyat itu percaya, ini loh masalah kami tolong diselesaikan, ini loh kota kami tolong dibangun, kan gitu. Bagaimana seorang pemimpin bisa mengambil kebijakan-kebijakan itu? Disinilah kejelian dari masyarakat untuk memilih pemimpin yang baik, yang betul-betul bisa melaksanakan dan menyelesaikan permasalahan dengan anggaran yang diberikan oleh masyarakat, kan gitu kira-kira, begitu Mas Udin. Di awal jabatan Pak Wali ya sebagai wali kota Probolinggo itu kan langsung ada gebrakan roadshow nih ke kelurahan ini. Oh iya iya. Nah itu iya. dalam rangka apa? Kok sampai harus datang ke semua kelurahan Pak Wali? Ya ini tadi sebetulnya cerita tadi nyambung bahwa kita mesti tahu permasalahan itu pertama dari akarnya. Kemudian kita juga harus tahu sebetulnya dalam membangun suatu wilayah ini kan perlu kita pilah-pilah wilayah atau suatu yang namanya bagian dari apa yang mesti kita bangun itu tidak bisa kita langsung merasa hebat untuk membangun semuanya itu dari jauh gitu ya. Makanya kita harus mengetahui teritorinya yang paling kecil di suatu kota itu apa? Kelurahan. Kalau di satu kabupaten apa? Ya desa. Jadi penguasaan desa ini merupakan prinsip dasar yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin untuk mengetahui permasalahan-permasalahannya. Kenapa? Karena kalau semua kelurahannya bagus, tentu nanti kan kecamatannya akan bagus itu. Lah kalau kecamatannya bagus nanti kotanya akan bagus gitu. Artinya karena kelurahan merupakan cermin pemerintah di tingkat paling bawah. Paling bawah gitu. Sehingga harus tahu betul permasalahan yang ada di kelurahan. Betul. Jika perlu langsung nih. Iya, makanya 100 hari pertama kemarin 3 bulan saya dan Ibu Wakil, Ibu Kuina ini mengadakan roadshow atau berkantor di kelurahan. Nah, ini yang ini ya. Apa namanya? Tujuannya untuk mengetahui tentu permasalahan-permasalahan apa yang ada di masyarakat secara langsung. Dan ini Pak Wali, saya juga melihat begitu Pak Wali Kota ini dilantik, ini kan jargon yang paling menggelegar itu adalah bersolek. Jadi katakan Probolinggo bersolek. Kenapa harus bersolek Pak Wali? Iya, ini ada filosofi, ada ceritanya, terus ada maksud dan tujuannya. Kenapa kita mesti bersolek? Bersolek ini kan supaya sebagai seorang perempuan, kenapa dia bersolek? Biar menarik, biar orang mendekat, kan begitu. Nah, ada sesuatu yang sangat mengganggu saya sebelum saya menjadi wali kota, kemudian selama saya menjadi anggota DPR. Kita punya suatu keindahan alam yang begitu hebat, namanya Gunung Bromo. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa mereka yang mau ke Gunung Bromo itu tidak dulu menginap di Probolinggo, di kota Probolinggo. Ya. Nah, mereka lebih memilih nginap di Malang, hampir 70% nginap di Malang atau di Surabaya. Setelah tengah malam baru mereka ke sini. Apa sih yang menyebabkannya? Nah, timbul suatu kesimpulan sederhana bahwa ini nggak menarik ini kota ini untuk tempat singgah. Makanya kita harus supaya menarik ini bersolek. Biar lebih cantik. Biar menarik. Sehingga potensi tadi bukan main. Hampir 2.000 orang setiap hari ke Gunung Bromo, dan ini mempunyai potensi ekonomi kalau mereka bisa hadir dulu di kota Probolinggo. Nah, kita sebagai suatu daerah terasnya, kota terasnya Gunung Bromo itu kota Probolinggo. Betul. Karena pas di depannya itu ya kita ini. Nah, harus mempercantik diri, nah, itu tadi dengan kata-kata bersolek. Nah, perkembangannya bersolek ini tepat juga dengan akronim sebetulnya. Akronim dari bersih, ya memang harus bersih kalau mau bersolek kan. Kemudian kita biar cantik, biar elok. Nah, untuk supaya kita bisa menerima tamu, menservis tamu mesti ramah. Nah, itu kan bernya itu. Agar supaya apa? Agar kesejahteraan kita yang meningkat. Kita tahu kita masih sebagian kita yang masyarakat kita kurang beruntung, masih menjadi bagian dari tingkat kemiskinan. Kemudian sehingga kalau sejahtera nanti kita bisa mengangkat secara keseluruhan. Apa yang menjadi modalitas kita? Apa yang ada di kota ini. Jadi O-nya itu nanti
original. Kita mengangkat, menjual budaya kita, Asli dari mengangkat Probolinggo asli dari Probolinggo kota. Nanti ada saya cerita agak-agak lucu cerita ini, ya. Jadi waktu saya baru dilantik, saya beli tapi di Ketapang itu. Oh iya. Namanya apa tapinya? Tapi Bondowoso. Tapi Bondowoso, betul. Yang Bu, ini buatnya di mana? Ya di Ketapang, Pak Wali. Loh, kok namanya Bondowoso? Ya ketawa-ketawa penjualnya. Karena Saya yang bilang, terkenal Bondowoso. nanti ke depan penggiat atau pengrajin-pengrajin tapi yang bukan Probolinggo, ini enggak saya Dina saya bilang. Iya. Sekarang coba lihat di Ketapang. Sudah tapi Probolinggo. Kalau perlu lebih bagus dari Bondowoso Pak Ali. Oh, coba situ ya. Rasanya lebih manis. Rasanya lebih manis apanya ini Rasanya ya. lebih bagus. Ini bersolek tadi kemudian LJ ini akan supaya Pak agar kesejahteraan atau kemajuan kita lestari. Nah ini perlu pendidikan kita majukan. Pendidikan kita sekarang sudah pendidikan inklusi untuk semua. Jadi kemudian harapan kita nanti ke depan tinggal kalau mereka SDM kita sudah meningkat tingkat pengetahuannya, maka akan timbul kreativitas yang macam-macam dari masyarakat. Ini menjadi suatu fondasi utama dalam rangka Probolinggo menjadi naik kelas dan perekonomian meningkat. Artinya Probolinggo bersolek itu dari segala segmen Pak Ali ya. Betul. Itu harus bisa diraih, termasuk UMKM peningkatan ekonominya juga ya. Semua UMKM mesti kita didik supaya menjadi UMKM yang naik kelas, yang mereka jual dengan standar-standar yang nasional ya, dengan ISO, halal, lalu hampir semua sekarang sudah beranjak ke sana ya. Terus juga ada program God Kursi ya, itu juga bagian dari bersolek juga Pak Wali ya. Iya. Jadi God Kursi ini rangkaian sebetulnya, rangkaian dari bersolek tadi. Kita ingin bersih. Kenapa? Ini ada cerita lain lagi. Jadi begitu kita pantau, saya beberapa saat setelah dilantik menjadi wali kota dan berhadir di sini, saya analisa kenapa kita ini sering banjir gitu. Iya. Ternyata setelah kita lihat, analisa sama VU, hampir 80% lebih got kita ini buntu. Oh buntu. Sehingga air nggak jalan ya. Iya. Maka ada hujan sedikit terus banjir. Air tergenang ya. Karena 80% gotnya ini buntu, maka setiap hujan besar 80% kota ini tergenang. Tergenang betul. Bahasanya bukan banjir maksudnya. Ya tergenang. Ya. Tergenang. Karena sekian jam sudah habis ya. Tapi kadang-kadang batas lutut. Iya. Atau batas pusat. Ini bukan tergenang lagi. Iya kalau sudah pusar di banjir nih. Kalau tergenang tuh mungkin selutut lah. Waktu itu program tahunan yang ada di kota ini cuma ada sekitar dalam rangka membersihkan got itu ada 2 atau 4 paket saja. Nah, itu kita naikkan jadi 58 paket. Oh, signifikan sekali. 2025 kemarin 58 paket. Dan alhamdulillah sekarang sudah 90% got-got kita ini sudah bersih. Dan tidak buntu lagi. Tidak buntu lagi. Nah ini yang terus kita ini. Ini tadi got kursi dan terus kita jalankan. Ya, Di 2025 nih kita lakukan lagi paket yang sama sekitar 58 paket untuk bersih-bersih terus menjaga supaya got-got kita ini tetap tidak buntu. Ya. Terus ini lagi Pak Wali. Jadi yang saya tahu juga penanaman pohon ya. Mungkin bagian rangkaian dari bersolek juga ya. Betul. Itu kenapa selalu melibatkan anak-anak dan komunitas? Mungkin bisa dijelaskan Pak Wali. Jadi pemahaman terhadap ekosistem atau suatu lingkungan ini memang harus melibatkan mereka yang muda-muda. Makin mudah mereka dilibatkan itu makin baik ya. Kenapa? Karena kita tahu apalagi sekarang dengan perubahan iklim yang demikian drastis, ini dikarenakan memang tidak adanya ekosistem yang baik antara kita sebagai pengguna wilayah, sebagai manusia, kemudian lingkungan, kemudian pohon ya. Karena pohon ini memang sangat penting. Diharapkan paling tidak 30% tutupan hijau di suatu wilayah itu oleh pohon. Pohon. Nah kita baru di angka kemarin itu masih di angka belas-belasan ya. Oh masih jauh ya? Masih jauh. Nah ini kita tingkatkan, ini sudah mendekati angka 20 di dalam setahun ini. Makanya kita aktif dan giat
Tapi masih banyak tugas-tugas lain kita yang untuk mengejar angka 30% ini. Artinya RT yang ada itu akan diperhatikan betul Pak Wali. Betul, makanya saya juga terima kasih kepada teman-teman semua komponen masyarakat. Kalau ada pohon yang ditebang terus berkomentar ini pohon. Nah, ini Ada kepedulian di situ. iya, sama-sama menjaga lingkungan ini supaya tetap hijau. Betul. Artinya sisi positifnya itu teman-teman yang mengkritisi itu ada kepedulian. Ada nih. Harapannya juga tidak hanya peduli aja, juga turun ke lapangan untuk nanam pohon juga Pak Wali. Betul. Jangan lupa ada apa namanya hitungan kasar lah gitu ya. Iya. Sebetulnya paling tidak itu 2 sampai 3 orang itu mesti diwakili oleh satu pohon. Oh gitu ya. Nah, jadi misalnya maksudnya di rumah orang berapa nih? Orang 7 Pak Wali. Nah, paling nggak ada 3 pohon besar di rumahnya. Ada pohon berapa? Ada 1, 2, 3. Pas, Iya. 3. Nah gitu. Jangan sampai di rumah itu nggak ada pohon gitu. Untuk oksigen. Oksigen kita. Iya. Pada masa yang lebih ini lagi, mestinya 1 orang diwakili oleh 1 pohon. Nah, kalau yang untuk secara umum aja itu 2 sampai 3 orang diwakili oleh 1 pohon. Itu sudah bagus. Itu sudah harus dilakukan Pak Wali. Iya, nah ini jadi kepada teman-teman yang nonton ini, lihat ini pohon di. Kalau nggak punya pohon segera tanam pohon. Pohon mangga nih, pohon Iya. kita supaya terus mangga kita bisa banyak ya. Festival mangga nanti gulungannya bukan 5 atau 10, nanti bisa 30 atau 50. Terus ini lagi Pak Wali, yang saya dengar itu kan juga ada perhatian khusus dari pemerintah kota terkait dengan Sungai Ligundi dan Sentong. Yeah. Itu juga terkait dengan bersolek juga untuk pariwisata ya. Betul. Kemudian ini sungai besar ya, Ligundi, kemudian sumber Sentong ini kan Ligundi memenuhi sebagai sumber air tanah kita yang ada di selatan. Kemudian Sentong ini di tengah. Sentong mengairi nanti ke Geradak Serang, kemudian ke Maramis dan Kanigaran hampir keseluruhan, nanti baru ke ini disambung nanti sumber Umbul dan segala macam. Iya. Nah ini harus memang bersih gitu. Kenapa? Karena di awal saya memimpin ini tidak bersih sungai kita, sehingga hampir semua sungai kita ini terkontaminasi. Terkontaminasi. Kan berbahaya juga bagi masyarakat. Berbahaya, apalagi waktu itu kondisi kita sering banjir. Iya. Bagaimana kita bisa membahayakan masyarakat kita, di mana begitu banjir kan terkoneksi semua aliran itu. Kalau itu ke rumah kemana, sehingga air tanah kita begitu satu kali banjir rusak sudah, terkontaminasi semua. Nah sehingga makanya pasca banjir kan timbul diare, timbul penyakit Karena terkontaminasi tadi. Terkontaminasi tadi. Jadi saya kebetulan kan tadi kan dokter juga ya. Paham, ya. Jadi ya air tanah kita harus bersih. Dengan cara apa? Tidak boleh kita cegah sekuat mungkin untuk tidak terjadi banjir. Kemudian sungai-sungai besar yang ada harus tidak terkontaminasi, harus bersih. Baik oleh kotoran maupun oleh sampah plastik khususnya. Nah awal-awal kemarin kita masih terkontaminasi tidak hanya oleh kotoran hewan tapi juga kotoran manusia. Nah ini sekarang sudah kita lakukan dalam setahun ini, insya Allah sudah kita yang namanya defecation free, open defecation free. Tidak ada lagi yang kita harapkan yang buang air besar di aliran sungai. Nah ini kita sudah mendapat kota sehat nih Mas Udin Sekarang ini? Iya, barusan mendapat kota sehat. Nah, artinya hasilnya sudah nampak berarti. Sudah nampak. Sungai-sungai kita sudah bersih gitu ya. Begitu. Iya. Terus ini Pak Wali, langkah yang sudah dilakukan dan akan dilakukan untuk Sentong itu apa Pak Wali untuk Sentong? Sentong kemarin sudah kita bersihkan. Sentong sendiri sudah bisa menjadi tempat yang untuk salah satu destinasi wisata. Potensinya besar sekali kan untuk wisata. Bagus sekali. Di situ sudah ditebar juga ikan, tempat pemancingan, kemudian ada mainan perahu ya. Nah kemarin itu dalam rangka kita sudah melakukan 18 ternyata dari semua iya
dalam proses